Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah pintu hati kami dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda-Mu, merenungkannya dalam hati kami, serta mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini menyampaikan amanat Yesus yang sangat jelas. Kita dipanggil untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa, kepada seluruh makhluk. Pewartaan ini adalah tugas yang mulia tetapi juga penuh tantangan. Tidak semua orang akan menerima pesan ini dengan mudah dan terkadang kita merasa tidak mampu atau takut untuk menyampaikan kabar sukacita Injil. Namun Yesus tidak hanya memberi tugas, ia juga menjanjikan penyertaan dan tanda-tanda yang bisa kita temukan dalam tugas pewartaan itu. Tanda-tanda itu seperti berbicara dalam bahasa baru, mampu mengusir setan, atau menyembuhkan orang-orang sakit. Bukan semata-mata keajaiban fisik, tetapi mencerminkan kuasa ilahi yang mengubah kehidupan manusia. Misalnya berbicara dalam bahasa baru dapat kita pahami sebagai kemampuan untuk menjangkau orang dengan cara yang penuh kasih yang sebelumnya sulit kita lakukan. Mengusir setan berarti membawa terang ke dalam kegelapan atau dari kegelapan hidup seseorang. Sementara menyembuhkan menunjukkan bagaimana kehadiran kita dapat memberi penghiburan bagi mereka yang terluka baik secara fisik maupun rohani batin. Yesus juga memberikan penegasan bahwa misi ini tidak akan dilakukan sendirian. Yesus dan Roh Allah, Roh Kudus akan menyertai kita, meneguhkan pewartaan kita dengan kuasa dan berkat-Nya. Penyertaan ini memberi kita keberanian untuk melangkah meskipun kita merasa kecil atau tidak cukup mampu, kurang bertalenta, kurang memiliki pengetahuan. Tuhan bekerja dalam kelemahan kita untuk menghadirkan kuasa-Nya yang besar.
asal kita percaya kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menghidupi amanat ini dengan menjadi saksi Kristus di tempat kita berada. Hal ini tidak selalu berarti berbicara banyak tentang agama, tetapi juga dengan menunjukkan sikap hidup kita yang baik, yang penuh kasih, yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan pengampunan yang tanpa batas kepada sesama kita. Ketika kita menjadi terang dan garam dunia, orang akan merasakan kehadiran Kristus dengan sendirinya. Orang akan tahu siapa kita dan siapa yang kita imani melalui tindakan dan sikap serta cara berbicara kita kepada orang lain. Hari ini juga gereja memperingati Santo Fransiskus Xaverius, seorang misionaris besar yang menjalankan amanat Injil dengan setia. Ia meninggalkan kenyamanan hidup di Eropa dan menghadapi berbagai tantangan untuk mewartakan Injil ke Asia. Ketekunan dan cinta yang besar kepada Tuhan mendorongnya untuk menembus batas budaya, bahasa, dan bahaya demi membawa kabar sukacita dan keselamatan. Teladan Fransiskus Xaverius mengingatkan kita bahwa menjadi misionaris tidak selalu berarti pergi ke tempat yang jauh juga. Kita bisa memulai misi kita dari hal-hal kecil, mengerjakan seluruh pekerjaan kita dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan niat yang baik, dengan membantu sesama kita yang membutuhkan atau memberi kesaksian tentang kasih Allah melalui cara hidup kita. Saudara-saudari terkasih, semoga semangat Fransiskus Xaverius menginspirasi kita untuk mewartakan Injil dengan penuh keberanian dan kasih ke seluruh penjuru dan pelosok dunia. Allah Bapa yang Maha Murah dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami setiap hari. Kami mohon bantulah kami agar selalu membuka hati untuk menyalurkan kasih-Mu kepada sesama yang miskin, sakit, lemah, dan diabaikan. Ajari kami menjadi pewarta-pewarta-Mu yang setia, sehingga banyak orang merasakan kebahagiaan dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.